menjelaskan teori tentang identitas nasional. Nah, apa itu identitas? Identitas merupakan jati diri yang telah melekat, kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Nah, setiap negara memiliki identitas yang dapat membedakannya dari negara lainnya. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Nah, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa dengan bangsa yang lainnya. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki identitas yang telah melekat melalui nilai-nilai budaya yang ada di hargai daerah yang kemudian menjadi suatu kesatuan utuh dalam sebuah negara yang menjadi identitas nasional. Nah, identitas nasional pada hakikatnya adalah menginvestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa atau action dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri khas yang suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainnya dalam kehidupannya. Nah, di sini juga ada tujuan identitas nasional. Apa itu tujuan identitas nasional? Tujuan identitas nasional itu bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah bangsa, negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatuan bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Nah, identitas nasional juga menjadi salah satu ciri khas sebuah negara. Dari ciri khas tersebut, identitas dapat dikenali oleh negara-negara lain yang ada di Indonesia. Di sini juga ada macam-macam identitas, yaitu macam-macam identitas terdiri dari identitas fundamental, ada identitas alamiah, dan ada juga identitas. Nah, ada juga faktor-faktor, yaitu ada faktor objektif, ada faktor primer, ada faktor subjektif, dan faktor pendorong. Apa itu faktor objektif? Faktor objektif itu meliputi faktor geografis dan demografis. Nah, faktor subjektif itu meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, apa itu faktor primer? Faktor primer itu adalah meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Apa itu faktor pendorong? Faktor pendorong itu adalah meliputi komunikasi dan teknologi, serta lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Nah, era globalisasi tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, telah dating dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman. Nah, tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan. Masyarakat Indonesia memiliki serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian diaplikasikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Berbeda dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang sebelum proklamasi telah didasari keinginan kuat dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu dengan mewujudkan satu cita-cita, yaitu bertanah air, satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menggunakan bahasa Melayu, bahasa persatuan.
nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Nah, ada faktor primer. Apa itu faktor primer? Faktor pertama yaitu mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi bahasa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda dengan kekhasan masing-masing. Nah, selain faktor primer, di sini juga ada faktor pendorong. Apa itu faktor pendorong? Faktor pendorong itu meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Nah, dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang dinamis. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi negara bahasa Indonesia. Terakhir itu ada faktor reaktif. Apa itu faktor reaktif? Faktor reaktif itu meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori rakyat tersebut. Nah, bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat, yaitu melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Sekian penjelasan tentang teori identitas nasional dari saya.